hari di minggu pertama di bulan Juni. Betul. Kita mau ibadah bersama, kita siapkan hati terutama untuk semangat yang sukacita. Betul. Kita puji Tuhan, tapi sebelum itu kita Mau yel-yelnya ya, Eroki. masih ingat kan semuanya? Yes. Ayo, siap ya? Siap. Eroki, Siap. Sedari kecil sudah kuat. Luar biasa. Masih pada ingat ya, untuk di Iya. minggu ini sebelum kita mau beribadah, mau berdoa, mari kita angkat pujian. Bapakku datang. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Hari-hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi katakan, Bapa, Ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi-hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Yuk, satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu kami ada. Oleh karena kemurahan-Mu, Tuhan, kami membawa anak-anak kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian. Dan kami Yes. bersyukur Tuhan karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Baik anak-anak yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan kami Yesus. berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Oke, adik-adik Eroki, Iya, Kak. kakak-kakak di sini, apakah masih ingat lagu Yesus adalah gembalaku? Oh, ingat nggak? Iya. Iya, kita mau sama-sama nyanyi lagu ini, tapi ada syaratnya. Adik-adik, yuk bangkit berdiri, Sip, berdiri. supaya nyanyinya lebih asik, ya. Gak boleh ada yang cuma ngepatung, cuma lihat, gak boleh. Semangat anak-anak. Iya, harus Semangat. semangat. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di waktuku sedih dan di waktuku senang,
padang yang berumput hijau. Di waktu ku sedih dan di waktu senang, Kau selalu ada menjagaku. Ku tak akan takut bila Kau bersamaku. Kau selalu ada di dekatku. Gembalaku, gembala yang baik, dan aku dombanya. Haleluya. Haleluya. Masih mau nyanyi lagi nggak nih adik-adik? Mau dong, Kak. Mau Kita dong. Silakan Kak Vero. Yo. Oke adik-adik, sekarang kita mau bawa lagu yang semangatnya luar biasa. Yes. Jadi lagunya itu Jalan Serta Serta Yesus, Yesus. Kak. Siap Kakak. Adik-adik semua siap? Siap dong. Oke. Mana nih Kak kita jalannya? Kanan. Ke kanan ya. Oke adik-adik ikutin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tetap ini tetap jalan ya Kak ya? Ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yeay. Haleluya. Adik-adik, kita mau ngapain sekarang Kak? Dengan firman Tuhan, Kak. Dengar firman Tuhan. Tapi tetap semangat ya Harus. mendengarnya. Betul Kak. Nah adik-adik, yuk kita mau menyanyi lagu apa Kak Vero? Firman Tuhan ku dengar. Ya adik-adik siapkan lagi, kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke, adik-adik, lipat tanganmu, kita mau berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Silakan Kak Vero. Oke, mari kita lipat tangan, tutup mata. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami, telinga kami agar dapat mendengar firman-Mu dan dapat berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, yuk kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan ya Kak ya. Betul. Yuk
Siapkan hati, telinga, dan paling penting kakak, buku catatan dan Alkitabmu. Betul sekali. Alat tulis ya. Alat tulis juga, iya betul. Oke adik-adik, selamat mendengarkan. Hai adik-adik Rocky, sudah masuk bulan Juni. Nah adik-adik, siapa yang sekolahnya sebentar lagi mau liburan? Angkat tangannya. Iya, bulan Juni itu biasanya adik-adik itu ujian akhir, terus terima rapot dan libur ya semuanya. Ini yang sekolah ya. Ya, nah adik-adik, sekarang di hari Minggu ini kita mau bercerita tentang tokoh, tapi tokohnya yang baru nih. Kalau bulan lalu kita sudah cerita mengenai Yusuf, bulan ini kita mau berkenalan sama tokoh yang namanya Musa. Adik-adik udah pernah dengar belum cerita mengenai Musa? Pasti udah ada yang udah pernah dengar cerita Musa ya. Oke, sekarang kita mau menonton cerita tentang kelahirannya Musa. Yuk kita saksikan videonya. Musa lahir dan diselamatkan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu, diambillah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Kakak anak itu kemudian datang kepada putri Firaun untuk berkata, "Akankah kupanggil bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Nah adik-adik sudah menonton video tentang kelahiran Musa kan ya. Nah adik-adik, dari cerita di video tadi kita jadi tahu pada saat Musa lahir itu di saat Raja Fir'aun itu mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir.
tapi bidan yang membantu kelahirannya si bayi laki-laki ini, yang itu Musa, dia tidak membunuh si Musanya ini, tapi Musa itu dibiarkan tetap hidup karena mereka takut kepada Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, dan diceritakan sampai akhirnya bayi laki-laki si Musa ini ditaruh di sebuah peti dan dihanyutkan di Sungai Nil. Setelah itu, kalau dari video tadi, adik-adik lihat nggak dia ditemukan oleh siapa? Iya, dia ditemukan oleh putri Firaun. Sehingga akhirnya putri Firaun itu mengangkat bayi laki-laki yang ada di dalam peti itu, diangkat sebagai anaknya akhirnya, dan diberi nama Musa. Nah, adik-adik tahu nggak arti nama Musa itu apa? Ya, artinya adalah aku telah menariknya dari air. Nah, itulah arti nama Musa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, saat Musa beranjak dewasa, dia keluar dan mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat mereka itu kerja paksa. Ya, dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Dan ketika dilihatnya tempatnya itu sepi, si Musa ini malah membunuh orang itu. Nah, adik-adik, ternyata ada orang yang mengetahui kejadian itu. Larilah Musa ke Midian. Nah, adik-adik, jadi Musa ini lari ke Midian ya. Nah, saat di Midian, Musa duduk dekat sumur. Ia membantu anak-anak perempuan seorang imam di Midian untuk memberi minum kambing domba mereka. Dan Musa pun diundang untuk makan malam bersama dengan mereka. Dan diundang juga untuk tinggal di dalam rumah imam Midian itu. Ah, adik-adik, akhirnya Musa menikah dengan Zipora, yang adalah salah satu dari anak perempuan imam Midian itu. Dan mereka memiliki anak bernama Gersom. Nah, adik-adik, jadi itu ya cerita mengenai asal usulnya Musa dan Musa setelah dewasa. Nah, adik-adik, di minggu-minggu ke depan kita akan mendengarkan juga, menyaksikan juga cerita mengenai perjalanannya Musa, di mana Tuhan menuntun Musa, ya. Oke adik-adik, sekarang kakak sudah selesai bercerita. Sekarang kita mau pedam roh, oke? Kakak kasih waktu sebentar untuk diambil Alkitabnya atau dibuka ya. Pedang roh kita dari Amsal 3 ayat 3. Yuk, dibuka yuk. Biar kita bisa baca bersama dan menghafal bersama. Oke? Ya. Sudah dapat ya? Oke, kita baca bersama-sama. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Oke, sudah. Sekarang Alkitabnya ditaruh, kita sama-sama yuk. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Udah hafal ya adik-adik ya? Nggak terlalu panjang kan? Nggak susah kan? Oke. Nah, sekarang ibadah kita, firman kita sudah selesai. Sekarang kakak mau kembalikan ke kakak WL dulu nih. Silahkan kakak. Ya, adik-adik, gimana? Kita tadi sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Iya. Iya, adik-adik,
sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk kita mau nyanyi satu lagu lagi. Yesus adalah gembalaku ya. Nyanyi sama-sama dengan kakak-kakak. Siap-siap. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di waktuku sedih dan di waktuku senang, Kau selalu ada menjagaku. Ku tak akan takut bila ku bersamamu. Kau selalu ada di dekatku. Sekali lagi ya. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di waktuku sedih dan di waktuku senang, Kau selalu ada menjagaku. Ku tak akan takut bila ku bersamamu. Kau selalu ada di dekatku. Gembalaku, gembala yang baik, dan aku dombanya. Haleluya. Nah, yuk adik-adik semuanya boleh duduk dan kita mau mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Yuk kita berdoa sama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kami sudah selesai beribadah. Tapi kami percaya semua firman yang sudah disampaikan, semua sukacita yang kami peroleh itu yang daripada Tuhan, itu tinggal tetap dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami kakak-kakak El-Roki mau berdoa untuk setiap adik-adik El-Roki dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya perlindungan dari anak domba ada atas setiap kehidupan mereka, keluarga mereka. Berkatilah Tuhan, studi sekolah mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dijauhkan oleh sakit, sampar yang merajalela hari-hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan kami hanya datangnya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah hari-hari ini Tuhan kami dipenuhi oleh sukacita daripada Tuhan, untuk kami terus Tuhan Yesus berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan adik-adik kami El-Roki hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah semakin hari mereka semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau berdoa doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Kami ucapkan Tuhan Yesus Memberkati.